Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu guru dan anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini kita dapat melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan pada hari ini yang penuh dengan keimanan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita baik yang lalu maupun dosa-dosa yang akan datang. Bapak Ibu dan anak sekalian, Ramadan mengajak kita selalu untuk berbagi. Berbagi dengan siapa saja. Berbagi dengan orang miskin, berbagi dengan sesama kita, berbagi dengan keluarga kita, dan berbagi pada semua teman-teman kita. Ada sebuah kisah menarik dalam bulan Ramadan, yaitu sebuah cerita antara seorang tukang sayur dan seorang anak gadis. Ini anak gadis diperkirakan umurnya masih SD kelas 4 sampai kelas 6. Ceritanya adalah suatu saat seorang bapak tukang sayur ini mendorong gerobaknya, dia berjualan dari pagi, berkeliling dari desa satu ke desa yang lain. Kemudian suatu waktu pada saat jam 11 siang, tukang sayur ini merasa lelah dalam mendorong gerobak sayurnya, dan dia berhenti di sebuah rumah. Kemudian dia mengetuk pintu pagar dengan memukul batu dengan di pintu besinya. Tok, 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 tok. Tidak ada sautan dari rumah. Kemudian tukang sayur ini mengetuk kedua kalinya, tok tok tok. Kemudian muncullah dari dalam rumah itu adalah seorang anak gadis yang diperkirakan umurnya kelas 4 sampai kelas 5 atau kelas 6. Seorang gadis ini membuka kaca jendelanya dan melihat seorang bapak tukang sayur ini tertunduk, lesu, dengan kelihatan letih dan peluh keringatnya bercucuran dari badannya. Kemudian keluarlah gadis ini menemui Bapak, ada apa Bapak? Kemudian tukang sayur menjawab, Nak, saya butuh minum, Nak. Kata gadis ini, butuh minum Bapak? Iya Nak, aku butuh minum. Kemudian seorang gadis ini masuk ke dalam, membuat minum buat tukang sayur ini. Kemudian gadis ini keluar dengan segelas air susu. Air susu ini diberikan kepada tukang sayur ini. Kemudian tukang sayur meminumnya dengan penuh pelan-pelan. Dengan rasa syukur, ya Allah, Alhamdulillah. Dahaga sudah mulai hilang. Dahaga sudah mulai hilang, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Setelah minum beberapa kali, tukang sayur ini memberikan gelasnya kepada seorang gadis. Apa kata seorang gadis kecil ini? Gimana Pak? Sudah hilang rasa hausnya? Sudah Nak. Dengan senyum yang sangat luar biasa, seorang gadis ini senyum, sudah berbuat baik kepada seorang tukang sayur ini. Kemudian tukang sayur ini mengambil dompetnya, kemudian mengeluarkan seuang dan diberikan kepada gadis ini. Ini Nak, uang untuk membayar air minum ini. Apa kata gadis ini? Tidak usah Bapak. Gak apa-apa Nak, ini adalah uang buat kamu Nak. Kamu sudah berbuat baik kepada Bapak. Kata gadis ini, tidak usah dibayar Bapak. Kata mama saya, kalau berbuat baik itu tidak perlu imbalan. Begitu Pak, pesan ibunda saya. Kemudian bapak ini tersenyum dengan baik, tersenyum dengan terharu dengan apa yang diucapkan oleh gadis ini. Kemudian pulanglah bapak ini ke rumah dan kembalilah seperti biasa tukang sayur ini berkeliling-keliling menjual sayur dagangannya. Pada beberapa hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, tiba-tiba gadis ini jatuh sakit. Yang mana sakitnya diobatkan ke dokter satu, ke dokter yang lain, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Maka pada masuk beberapa bulan dari sakitnya ini, datanglah informasi bahwa ada sebuah rumah sakit yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Maka gadis ini dibawa ke rumah sakit tersebut untuk diobati di rumah sakit tersebut. Di rumah sakit diobatin beberapa kali, dokter mengunjunginya dengan penuh kasih sayang dan untuk memberikan obat kepada gadis ini. Setelah seminggu, 2 minggu di rumah sakit, gadis ini sudah membaik dan sudah bisa mulai makan yang enak, sudah mulai berbicara dengan baik.
Pada saat-saat hari terakhir, tibalah dokter mengunjunginya dan dipersilakan gadis ini untuk pulang. Dengan senangnya gadis ini mendengar diperbolehkan pulang, tetapi hati kecilnya gadis ini, bagaimana aku harus membayarnya? Kata dalam hati kecilnya gadis ini. Kemudian gadis ini mendapatkan telepon dari bagian keuangan untuk membayar semua obat-obatnya. Maka dengan jalan pelan-pelan, dengan rasa deg-degan di hatinya, gadis ini menuju ke ruang bagian keuangan untuk menyelesaikan administrasi. Apa yang terjadi anak-anak sekalian? Seorang bagian keuangan memberikan sebuah kertas, sebuah kwitansi, dan diberikan kepada gadis ini. Dan gadis ini mengambilnya dengan pelan-pelan dan rasa deg-degannya ingin mengetahui berapa jumlah yang harus dibayarnya. Maka ketika dibuka pelan-pelan, kertas kwitansi dibuka pelan-pelan, begitu terkejutnya gadis ini berapa jumlah yang harus dibayarnya. Maka dengan hati kecil yang sedih dan menangis, tiba-tiba anak ini berkata kepada bagian ini, kenapa ada tulisan seperti ini, wahai petugas, kata seorang gadis. Dibaca saja nak, dan itulah jumlah pembayarannya. Ternyata isi kalimat yang tertulis adalah biaya obat ini lunas dengan segelas air susu. Begitu terkejutnya tulisan itu yang berada di dalamnya. Gadis ini bertanya kepada bagian keuangan, siapa yang menulis ini? Kata bagian keuangan adalah dia yang menulisnya adalah ada seorang dokter adik yang ngurusi adik selama di rumah sakit. Anak-anak sekalian, ternyata setelah ditelusuri oleh gadis ini, siapa dokter ini yang ini sebenarnya? Ini yang menarik. Ternyata dokter ini adalah beberapa tahun lalu dia menjadi tukang sayur, yang mana tukang sayur ini pernah dikasih air minum oleh gadis ini. Sangat luar biasa. Jadi ketika anak ini masuk rumah sakit, dokter yang mengurusinya adalah dokter yang mana beberapa tahun sebelumnya dia adalah seorang penjual sayur, dan dia dikasih air minum oleh gadis ini dan sembuh dari rasa haus dahaganya. Sangat luar biasa. Jumlah yang harus dibayarkan sekian juta oleh seorang gadis ini hanya lunas dengan sebuah air gelas susu. Anak-anakku sekalian, yang dapat kita ambil dari sisi ini adalah ternyata seorang tukang sayur ini ketika dikasih air minum oleh seorang gadis kecil ini, dia mengatakan kecilnya, ya Allah, jadikanlah anak-anak ini yang memberiku air susu ini, anak yang solehah, anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Ternyata seorang tukang sayur yang dokter ini teringat, kata-kata dari seorang gadis ini adalah, kata ibuku, kalau berbagi, berbuat baik pada orang lain, tidak perlu imbalan dari apa yang kita perbuat. Ini salah satu kunci yang dipegang, yang didengarkan, yang diterima oleh seorang tukang sayur saat diberi oleh gadis gelas air susu tadi. Anak sekalian, selanjutnya adalah anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, pasti nanti dia jadi anak yang sukses, dunia dan akhirat. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, siapakah orang yang pertama kali harus aku berbakti kepadanya? Apa kata Rasul? Ummuka, adalah ibumu wahai sahabat. Qultu summa ayyu, kemudian aku berkata, siapa lagi ya Rasul? Jawabnya Nabi adalah ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Kata Rasul, ummuka, ibumu. Summa abuka. Rasul menyebutkan dalam hal ini adalah ibumu, ibumu, ibumu sebanyak 3 kali. Kemudian abuka, bapakmu. Artinya adalah yang pertama kali kita berbuat baik, berbakti, yang pertama adalah ibu kita. Kemudian bapak kita. Anak-anakku sekalian, maka salah satu kunci kita bisa masuk surga adalah kita berbaik kepada kedua orang tua, terutama ibu kita. Ada sebuah hadis, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maka anak sekalian, mumpung Ramadan ini, mari kita peluk ibu kita sayangi ibu kita sayangi kedua orang tua kita hormati kedua orang tua kita doakan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan doa anak-anak yang soleh, siswa SD Islam Al-Bim Surong Damai,
doa anak-anak yang soleh dan solehah ini, insya Allah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung Ramadan masih beberapa hari ke depan, mari kita berbuat baik kepada kedua orang tua, kita doakan kepada orang tua, mudah-mudahan kita semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sekalian, mudah-mudahan kalimat yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wa akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.